Kita akan lanjut ke bagian problem solving. Kita mulai dari apa itu problem solving. Menurut UNESCO, problem solving adalah kemampuan mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi yang relevan, dan mengevaluasi efektivitasnya. Dan untuk apa mentor sebenarnya perlu melakukan problem solving, teman-teman? Ada dua hal utama di sini. Yang pertama, menjadi pembimbing yang rasional. Kenapa? Karena biasanya menti ini akan menceritakan masalah-masalahnya kepada teman-teman semua sebagai mentor nantinya. Dan untuk kemudian kita bisa menyelesaikan masalah mereka, memberikan solusi kepada mereka, kita harus memberikan solusi yang rasional dan baik tentunya. Karena bila solusinya itu salah atau kurang tepat, nantinya resikonya mungkin akan besar dan pada akhirnya tidak maksimal untuk kemudian bisa membimbing para mentinya. Kemudian menjadi panitia lapangan yang adaptif. Kemudian bagian 2 adalah problem solving. Kita mulai dari definisi apa itu problem solving. Menurut UNESCO, problem solving adalah kemampuan mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi yang relevan, dan mengevaluasi efektivitasnya. Kalau teman-teman sadar, di sini ada poin identifikasi masalah, yang salah satu caranya itu kita dapatkan dari critical thinking. Untuk itulah, kita perlu pertanyakan apa sebenarnya urgensi dari problem solving seorang mentor. Ada dua alasan utama gitu ya. Yang pertama, menjadi pembimbing yang rasional. Konteksnya adalah saat menti menanyakan masalah atau menceritakan masalah, teman-teman harus bisa menyelesaikan yang memberikan solusi kepada mereka gitu. Kalau solusi yang kita berikan itu tidak rasional, maka proses mentoring kita tidak akan maksimal seperti itu. Dan yang kedua, menjadi panitia lapangan yang adaptif. Karena sekali lagi lapangan itu sangat dinamis sehingga mentor itu perlu melakukan problem solving yang tidak hanya cepat tapi juga tepat dan memitigasi banyak resiko. Dan berikut adalah framework untuk melakukan problem solving. Ada PDCA cycle yang ini merupakan sebetulnya framework untuk strategi jangka panjang ya. Pertama, plan artinya kita harus merencanakan tujuan dan strategi-strategi apa dalam bentuk timeline. Kemudian do artinya kita susun dalam bentuk to-do list, biasanya dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan lain sebagainya. Check itu adalah bagian dari evaluasi, dan juga act itu bagian dari refleksi. Dan Pareto Analysis ini banyak hal-hal di dunia ini yang sebetulnya berdasarkan teori ekonomi, masalah itu hanya disebabkan oleh 20% penyebab masalah yang paling signifikan, sehingga kita nggak perlu tuh menyelesaikan banyak masalah gitu ya, cukup menyelesaikan masalah yang memang signifikan aja dan dampaknya bisa 80% ini, seperti itu ya.